warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, bahagia dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali di sini saya Miss Fitri kembali bisa menemani Anda semua dalam acara kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Baiklah, langsung saja untuk tema pada siang hari ini adalah materi janais atau perawatan jenazah yang pastinya akan sangat penting untuk kita karena kita semua di sini adalah calon jenazah. Kita semua akan menghadapi kematian pada suatu saat nanti. Dan langsung saja kita sapa pemateri kita pada siang hari ini. Beliau adalah Ketua Majelis Dikdasmen PCM Bunga, Bapak Dr. Randos Haji Muhammad Mafto, Magister Pendidikan. Langsung kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Oh ya, alhamdulillah. Masih lancar puasanya ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Jalan terus. Amin. Baik Ustadz, untuk materi kali ini yakni materi janais Ustadz ya, yakni perawatan jenazah ya. Jadi mungkin untuk pertama kali mungkin Ustadz bisa jelaskan dulu ya, apa sih kayak gimana sih, terus apa nanti yang akan kita jelaskan untuk materi janais ini. Monggo silakan Ustadz. Miss Fitri, pemirsa TV channel SMK Muhammadiyah 1 yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang lagi belajar di rumah. Alhamdulillah sore ini kita bisa melakukan kajian Islam terkait dengan bagaimana kita melakukan perawatan jenazah. Perlu kita ketahui dulu bahwa setiap makhluk yang hidup itu akan pasti mengalami proses kematian. Tapi kita tidak tahu, Miss, kapan kita ini mati. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu dia kapan dia akan mati. Benar sekali Ustaz. Bisa saja saya Fitri setelah mungkin siaran live ini bisa saja mati. Benar sekali. Bisa juga masih panjang lagi. Iya benar sekali. Nah, tapi setiap kematian ini mesti melalui sebab. Lah sebabnya itu bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, bisa juga karena terserang oleh virus yang sekarang mungkin yang sedang marak sekarang. Tentu sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, kita punya kewajiban karena di situ ada 5 hak ini orang muslim yang harus dipenuhi. Sebagaimana hadis Nabi, hakul muslim alal muslim khamsun. Jadi orang muslim itu ada 5. Baik. Apa saja yang pertama adalah raddus salam. Menjawab salam atau menyampaikan salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah wa'idbaul janais, mengantarkan jenazah sampai ke liang lahat. Tidak hanya mengantarkan, tapi juga bagaimana cara kewajiban kita itu adalah merawat jenazah saudara kita yang sudah meninggal dunia. Itu ya adalah yang keempat. Yang ketiga, kemudian yang keempat wa ijabatud dakwah, menjawab undangan. Maka ada kita diundang wajib datang. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Kalau tidak berhalangan tentunya ya. Tentu tidak berhalangan. Iya. Kalau ada udzur syar'i, iya, maka itu batal demi tidak hukum. Diwajibkan. Ya. Berikutnya kemudian watasmitul atis adalah mendoakan orang yang bersin. Jadi orang yang bersin itu didoakan. Setelah yang bersin bilang alhamdulillah, kemudian kita mendoakan yarhamukallah. Itu adalah hak yang harus dipenuhi. Lah kaitan dengan orang yang sakit itu kita punya menjenguk. Apa kok harus? Yang pertama kita adalah menghibur.
agar yang sakit ini kemudian bisa merasa senang, bisa segera sembuh kembali. Andai kata yang adalah sebagai awal dari proses kematian, maka kewajiban kita menghadapkan yang sakit ini adalah ke arah kiblat. Oh, seperti itu Ustaz. Jadi kalau mungkin sudah sakitnya sudah parah, itu diwajibkan dihadapkan ya, diarahkan ke arah kiblat. Kalau dia miring, berarti posisi kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan. Oh, seperti kalau itu. Dia posisi terlentang, kepalanya ada di timur, kemudian kakinya ada di barat. Sambil diajari kalimat-kalimat tauhid. Oke, baik. Hadisnya gini, lakinu mautakum. Ajari mereka, bimbing mereka sebelum ajal menyebut, sebelum ada kematian. Oke, berarti sudah ada tuntunannya juga. Ada tuntunannya. Jadi lakinu mautakum, ajari itu adalah sebelum mati. Apa? Biqauli la ilaha illallah. Jadi ada qaul. Apa? Karena apa? Akhirul kalam dakhalal jannah. Siapa saja akhir kalamnya, akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, di dalam lidahnya ucapan seperti itu, maka dia patut untuk masuk surga. Amin. Semoga kita semua termasuk manusia yang ditakdirkan oleh Allah dengan terakhir kali mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Jadi setelah kita kemudian kalau sudah kita menemui ajal, ya, karena apa? Ajal ini tidak bisa kemudian berlindung dari ajal, tidak bisa. Sebagaimana firman Allah, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Andai kata kamu dimanapun berada, walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, ajal pasti menjemput. Jadi kita tidak bisa ales dengan benar kematian. Sekali Ustaz, benar sekali. Untuk itu perlu anak-anakku sekalian, pemirsa channel SMK Muhammadiyah 1 ini, untuk bisa memahami sebetulnya yang punya kewajiban merawat jenazah ini adalah bukan Wa'mudin. Gitu ya. Iya. Biasanya ada itu yang kalau di desa itu ya udahlah sudah ada mudinya, semuanya sudah lepas gitu ya. Bukan tanggung jawab Wa'mudin, tapi ini adalah tanggung jawab keluarga yang paling utama. Mengapa demikian? Karena di sana ada aib, di sana ada aurat. Benar, Ustaz. Kalau orang lain yang memandikan, orang lain yang mengkafani, itu auratnya terlihat orang lain. Tapi kalau keluarga, maka aib itu akan terlindung. Oke, baik Ustadz. Ya. Maka saya berharap anak-anakku sekalian SMK sebagai peserta PKDA daring ini bisa menguasai bagaimana cara perawatan, sehingga nanti kalau ada kejadian keluarga yang meninggal, mereka bisa bantu. Oke, baik Ustadz. Oke, sebelum kita mengetahui sebelum jenengan jelaskan bagaimana sih cara-caranya, mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz kewajiban dan hak apa saja orang muslim terhadap saudaranya yang sudah meninggal ya. Selain merawat, apa saja sih selain merawat, dalam merawat itu ada apa saja gitu, mungkin bisa dijelaskan. Baik, Miss. Anak-anakku sekalian, pemirsa yang ada di rumah, kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia itu yang pertama adalah mensucikan. Berarti memandikan. Iya, memandikan. Setelah mensucikan, maka kita wajib untuk mengkafani. Setelah mengkafani, kita menyolatkan. Kemudian kita memakamkan. Setelah itu kemudian kita mendoakan. Itu adalah kewajiban kita terhadap saudara kita yang meninggal. Jadi itu haknya harus kita penuhi. Walaupun itu fardu kifayah. Oh iya, ada 4 ya Ustadz ya. Tadi yang pertama ada mensucikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Betul. Baiklah, setelah itu ya mungkin bisa nanti kita langsung praktek untuk menjelaskan cara-caranya. Apa dijelaskan di sini Ustadz? Waktu caranya langsung praktek. Mungkin dulu. Awalnya perlu. Iya, mungkin yang perlu disiapkan. Iya. Oh ya, yang disiapkan dulu ya. Yang perlu disiapkan. Untuk memandikan jenazah ini perlu disiapkan. Kita yang pertama harus tahu apa kira-kira penyebab kematian. Oh iya, karena banyak sekali ya Ustadz ya, ada yang tenggelam, kecelakaan gitu. Yang dimungkinkan, yang dikhawatirkan ini ada penyakit
yang dia bisa menjadikan terkontaminasinya orang yang sehat menjadi sakit. Dan ini yang dikhawatirkan. Maka yang perlu kita lihat kira-kira apa penyebabnya kematian ini. Baru bisa kita siapkan. Nah, kita gitu siapkan ya? treatment agar yang memandikan itu juga bisa aman. Iya, benar-benar. Yang pertama yang perlu disiapkan itu adalah masker. Oh iya, ya seperti yang sekarang marak ya. Masker ini adalah dalam rangka untuk melindungi. Karena apa? Itu. Setiap orang yang meninggal dunia itu mesti kadang-kadang pada saat sakaratul maut diambil, ada kotoran itu kadang-kadang keluar. Kita nggak tahu. Kadang-kadang pada saat dia meninggal dunia itu ada sebabnya karena mungkin diabetes basah, yang tubuhnya melepuh dan berbau. Masker ini adalah sangat tepat untuk harus dilakukan, dimiliki pada saat disiapkan pada saat sebelum pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini adalah untuk melindungi agar jenazah tidak langsung bersentuhan dengan tangan kita. Iya, benar-benar. Ya. Berarti bukan hanya untuk apa yang sekarang sedang marak itu pasien COVID ya Ustadz, yang kita butuh perlindungan. Jadi memang itu adalah harus dilakukan untuk pencegahan itu. Kemudian berikutnya disiapkan bau aroma. Jadi ada aroma yang seperti sudah bawa seperti ini. Sudah siap ya. Ini bau aroma untuk apa? Pada saat ada jenazah yang di bawahnya harus dikasih aroma ini, karena jenazah yang meninggal itu mesti ada bau yang nggak sedap. Nah, dengan aroma yang seperti ini, suasana menjadi harum. Ini apa namanya Ustadz kalau boleh tahu? Ini apa? Aromaterapi. Yang aromaterapi yang di ruangan itu sama ya bisa? Yang di ruangan, tapi ini khusus. Biasanya yang dijual di masjid-masjid di Arab, Arab Saudi itu. Baiklah. Kemudian berikutnya di samping ini kemudian disiapkan peralatan yang memadai. Satu di antara di situ ada air, disiapkan air. Air yang suci. Air yang mutlak. Yang mutlak. Air yang mutlak itu air yang suci, yang mensucikan. Jadi air yang mutlak. Jadi tidak semua air suci itu bisa mensucikan. Baik. Jadi air yang suci yang mensucikan. Kemudian ada air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian yang ketiga ada air yang dicampur dengan purbarus. Berarti ada 3 jenis air. 3 jenis air yang harus disiapkan untuk memandikan. Itu kira-kira Miss yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan proses bagaimana cara memandikan jenazah. Begitu, baik Ustadz. Ada yang dijelaskan lagi atau kita langsung praktek? Dijelaskan lagi. Masih ada. Silakan langsung jadi dijelaskan untuk tata caranya mungkin sebelum mayat ini diletakkan di tempat pemandian, perlu yang pertama adalah dilemaskan. Begitu mayat ini meninggal dunia, kadang-kadang mayat ini pada saat sakaratul maut itu kemudian dia melihat roh yang oleh Allah, melihat ke atas gitu ya biasanya. Akhirnya mata itu menjadi terbuka. Kemudian yang kedua, pada saat dicabut rohnya, mulutnya juga terbuka. Benar-benar. Karena dia merasa yang seperti itu. Maka langkah yang pertama, mata harus dipejamkan. Bagaimana cara memejamkan mata? Anak-anakku perlu diperhatikan. Jadi cara memejamkan mata yang pertama, katup mata dipejamkan, ibu jari kaki ini ditarik. Dengan doa. Bismillah. Wabillah wa ala millatir rasulillah. Insya Allah nanti matanya kalau nanti udah dipejamkan, kemudian ibu jari ditarik, mata akan tertutup. Berarti itu dengan ibu jari ditarik itu untuk memudahkan. Memudahkan. Insya Allah nanti akan tertutup selamanya. Sebab tanpa itu biasanya mata begitu ditutup, itu nanti akan membuka kembali. Serem dong ya. Akan serem, akan menjadi takut. Kemudian yang kedua, mulut yang terbuka kembali. Mulut dikatupkan. Kemudian dilemaskan. Semua persendian ini dilemaskan. Mulai persendian tangan, siku, ketiak, pangkal paha, kemudian lutut, jari jemari dilemaskan. Jari dipijeti sampai lemas, baru kemudian nanti dimandikan. Kenapa begitu? Karena nanti pada saat kita memandikan itu butuh menggerakkan anggota badan.
Oke, baik. Ya. Oh iya, untuk baik yang paha, Iya. baik yang tangan, seperti itu. Baik Ustaz. Ya. Itu tadi yang dipersiapkan sebelum kita memandikan, ya, sebelum dibawa ke permandian ya. Setelah itu Ustaz, waktu berarti caranya gimana? Iya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan, begitu mayat diletakkan di tempat tidur, maka kita yang pertama adalah yang perlu kita tahu adalah kita bersihkan dulu. Oke. Semua lubang yang dimiliki dibersihkan, mulai lubang hidung dibersihkan, mulut dibersihkan, lubang telinga dibersihkan, kemudian anus, dubur dan kupul juga dibersihkan. Baik. Karena apa? Kita harus membersihkan kotoran yang tersisa di dalam perut, biar tidak mempercepat proses pembusukan. Baik. Nah, bersihkan. Lah pada saat membersihkan itu harus mendudukkan di setengah. Iya. Kemudian tangan kiri si mayat itu kemudian ditempelkan di lambung bagian kiri, kemudian di perut pelan-pelan, kemudian lututnya itu dibuka, kemudian ada yang membersihkan duburnya. Kotoran-kotoran itu akan keluar. Iya. Itu kalau normal. Oh iya. Tapi bagi penderita yang tertentu yang kadang-kadang perutnya besar, yang keluar bukan kotoran, Ustazah, yang keluar itu adalah darah. Baik. Dan itu juga harus dibersihkan. Kenapa? Biar nanti setelah dikafani tidak muncul darah. Ya, benar-benar. Tidak mengalir lagi darahnya. Ya. Yang sering terjadi seperti ini, yang satu diantaranya adalah penderita liver. Yang kedua adalah penderita stroke. Itu begitu habis dimandikan keluar lagi darah dari telinga, dari mulut. Hal-hal seperti ini kalau tidak dilakukan treatment yang pas, maka darah ini nanti akan mengalir kembali kepada kain kafannya sehingga kain kafan menjadi merah kembali. Berarti harus diperhatikan dulu, harus diperhatikan sampai bersih. Belum mandikan seperti itu. Selanjutnya itu tadi pakai air yang biasa ya? Pakai air yang biasa. Yang biasa dulu. Setelah air biasa, baru kemudian diberikan air yang campur dengan bidara. Dengan bidara. Ya. Kemudian kalau air dengan bidara ini memang, tapi bagi penderita yang lain, Miss. Jadi misalkan gini, Pak, bagaimana kalau misalkan ada kecelakaan? Kecelakaan. Atau tenggelam mungkin yang tenggelam, yang busuk gitu ya. Busuk. Yang kecelakaan yang kemudian patah, anggota badannya terlepas. Maka yang harus kita lakukan sebelum kita memandikan itu mengembalikan dulu anggota badan yang lepas itu, ditempelkan. Kalau tidak bisa Ustadz? Ya ditondomi lagi ya. Harus makanya kalau ini nggak bisa dari rumah sakit. Di rumah sakit mesti akan dikembalikan, ditondomi lagi. Gitu. Seperti itu. Baik, ya. Kalau nggak, karena apa? Itu adalah bagian tubuh yang harus juga dimakamkan. Baik. Nggak boleh kemudian dibiarkan. Gitu ya. Kemudian bagi orang-orang yang sering sakit dan sakitnya itu menahun lama, sering ada luka, dan luka ini bau luar biasa. Kadang-kadang kalau misalkan dia itu terlentang terlalu lama, maka ada luka di daerah punggung, di daerah punggung. Nah, ini memang treatmentnya berbeda. Ya. Kenapa? Butuh di sini ada hand sanitizer, juga butuh desinfektan yang macam-macam agar semuanya juga bisa terlindungi. Baik. Ya. Jadi setelah air yang biasa, air campuran bidara, setelah itu baru yang terakhir itu kemudian disiram dengan air yang dikasih kapur barus. Kapur barus ya. Baik. Ya, setelah itu Ustaz, setelah air kapur barus, kemudian mayat ini kemudian dibiarkan dulu sampai kering. Tidak boleh dikeringkan dengan handuk atau apa? Biar dibiarkan aja, ditutup aja sampai kering, ditunggu. Gitu. Ya, biar apa? Kimia-kimia yang ada di kapur barus itu nanti melekat dulu di kulit. Gitu. Ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengawetkan. Gitu. Ya. Jadi tujuannya dikasih air kapur barus itu biar awet. Ya, awet. Saya baru tahu ini. Ya, biar awet. Iya. Dan menghilangkan bau-bau tadi. Baiklah. Setelah dibiarkan sudah kering, baru kemudian kita diangkat, kemudian baru nanti kita kafani. Dikafani ya. Nah, untuk mengkafani itu juga ada lapisan-lapisan kainnya ya Ustadz ya. Mungkin dijelaskan dulu ya untuk lapisannya. Anak-anakku dan pemirsa sekalian, pada saat kita melakukan pengkafanan perlu diketahui laki-laki itu hanya berhak mendapatkan 3 lembar kain kafan. 3 lembar, Ya.
Kemudian bagi seorang perempuan yang meninggal dunia itu ada 2 lembar. 2 lembar. Tapi 2 lembar saja. sebelumnya harus ada basahan. Basahan. Jadi ada sewek dan ada baju, ada kerudung. Nah, kemudian ditambah 1 lembar lagi. Jadi ada seperti itu. Ya. Kemudian bagi perempuan rambutnya yang panjang itu harus dipintal menjadi 3. Oh gitu. Ya. Harus 3. Harus 3. Oh harus 3, baik. Ya, di kelabang begitu. Iya. Seperti itu. Oke. Terus biasanya itu kan ada yang lubang-lubangnya dikasih kapas ya kalau Ya, hidung. Setiap yang luka, yang mengeluarkan darah itu ditutup dengan kapas. Oh, baiklah. Ya. Tapi begini, Miss atau Ustazah, bagi jenazah-jenazah yang memang itu rusak, mungkin sering keluar darah, keluar macam-macam, maka perlu ada treatment. Yang pertama harus ditambah dengan plastik, lapisan yang awal plastik. Kenapa? Pasti akan keluar darah. Iya, benar-benar. Sehingga nanti darah ini terlindung di plastik, tidak sampai. Kafan, oke. Sebab nanti kalau di kain kafan itu pada saat kita melakukan pemakaman itu semuanya akan merasa jijik, dan nggak ada yang mau. Iya, nggak ada yang mau megang gitu ya, Ustaz. Megang, iya. Takut semuanya karena ada darah yang masih bercak-bercak merah di kain kafan. Baiklah. Jadi untuk perempuan ada 2 lapis. 2 lapis. Kalau yang lelaki ada 3 lapis. Apa itu sama saja? Maksudnya kain kafan yang jenis ini sama. Oh, sama. Nah, sering bagi orang-orang tertentu yang biasanya dia selesai melaksanakan umroh dan haji, ya aja nanti yang 2 itu dijadikan diambil dari kain ikhram. Oh gitu ya. Yang perempuan ini dijadikan bukti karena itu kain ikhram. Tanpa itu pun Allah sudah mencatat. Sudah tahu ya sebenarnya tahu. Ya. Ya mungkin biar lebih bermakna gitu mungkin Ustaz. Ibadahnya. Dan untuk cara pengkafanannya Ustaz, apakah ada cara tertentu, mungkin harus kayak tali pocongnya itu harus ada berapa gitu, enggak ada ya? Yang jelas agar kelihatan rapi dan rapat, tali pocong itu karena ada 5. Ada 5? Ya. Perempuan dan laki-laki sama? Oh, oke. Tali-tali pocong yang ada di pocong bawah dan atas, kemudian di bagian dada, bagian paha, kemudian di bagian lutut. Nah, oh gitu ya, satu-satu ya berarti? Iya. Di satu di kepala sini ada, ya, kemudian 1, dan di kaki 2, kemudian di dada 3, kemudian di pinggul, kemudian 4, di lutut 5. Nah, akan rapi. Baik, ya seperti itu. Nah, setelah dikafani Ustadz, diapakan? Sudah? Kemudian setelah dikafani, disolati. Iya, disolati. Yang punya kewajiban penuh itu adalah keluarga. Lagi-lagi keluarga yang utama. Benar. Makanya nanti kalau misalkan anak-anakku harus bisa menjadi imam, yang laki-laki harus menjadi baik imam. Bagaimana cara mengimami jenazah? Oh iya, baik. Mengimami jenazah itu kalau jenazahnya adalah seorang laki-laki, imam itu posisi ada di kepala atau di pundak. Oh ya, di pundaknya di pundaknya tadi? Jenazah. Iya. Posisinya atau di kepala. Oh, iya. Tapi kalau jenazahnya ini perempuan, imam berada di daerah lambung. Oh gitu, beda ya berarti. Jadi anak-anak bisa mengimami. Oh iya. Apalagi itu kalau misalkan dia bapaknya atau dia adiknya atau dia kakaknya, jadilah imam dan imami posisi seperti itu. Oke, baik ya. Setelah disolatkan, baru kemudian setelah kita menyolatkan, kewajiban kita yang ketiga adalah mengantarkan jenazah ke liang kubur. Ya. Jadi waidba'u janais. Jadi kita mengantarkan jenazah sampai kubur. Ya. Jadi siapa saja yang mau mengantarkan jenazah sampai ke kubur itu dapat 2 kirot. Kalau hanya takziah ke rumah saja hanya dapat 1 kirot. 1 kirot itu kemudian sahabat berapa? Tanya, kayak apa? Kayak 2 gunung Uhud yang besar. Oke, berarti kalau 2 kirot 2 gunung Uhud. Oh, 2 gunung Uhud. Oh, kalau 1 kirot 1 gunung. Oh iya baik. Itu seperti itu. Ya. Kalau perempuan Ustadz, kalau perempuan itu kalau saya pernah dengar, entah ini valid atau enggak, kalau perempuan itu katanya kalau bisa enggak usah ikut ke makam gitu. Memang tidak dilarang. Seorang perempuan itu adalah diharamkan untuk ke makam. Oh gitu. Ya. Jadi itu memang tidak diperkenankan. Jadi perlu dikatakan aku sekalian, yang ke makam itu hanya laki-laki. Hanya laki-laki ya. Yang laki-laki pun nanti di makam juga nggak boleh duduk. Rata-rata sekarang kalau di makam duduk nggak boleh, harus berdiri.
Oh, harus berdiri, berdiri. semuanya berdiri. Iya. Ya. Kemudian ingat, kenapa kok diingatkan bahwa dia ke makam itu harus ingat ini dan dia Oke. juga akan mengalami proses kematian. Oh iya benar. Biar ingat gitu ya. Iya. Benar-benar. Oke. Ya. Oke. Sudah cukup penjelasannya, kita langsung praktek atau bagaimana? Monggo, Oh ya, kita siap, langsung bosku. kita Iya, praktekkan. sebenarnya biasanya ini ada pertanyaan via WA, tapi kayaknya nanti pertanyaannya setelah kita praktek saja. Ya, terima kasih. Terima Berarti kasih. kita langsung menuju ke tempat praktek ya, Ustadz ya. Monggo. Baiklah, selamat datang lagi pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Sekarang di depan kita sudah ada beberapa peralatan termasuk boneka. Jadi ini boneka ya, bukan mayat beneran. Ya, untuk kita langsung praktek gimana sih cara memandikan jenazah itu dengan baik dan sesuai dengan syariat ya, begitu ya Pak ya. Ini di sini ada Ustadz Maftu sudah bersiap pakai masker karena tadi sudah dijelaskan bahwa ya itu untuk keamanan ya, masker ya. Oh, mau ambil apa lagi Pak? Sarung tangan. Oh, maaf, oh ini di sini Pak. Sarung tangannya. Oh iya, ini lengkap sekali ya. Memang harus lengkap ternyata agar kita juga terlindungi dari penyakit-penyakit yang jenazah itu bawa. Baiklah, sepertinya ini Pak Maftu butuh bantuan. Bisa minta tolong Ustadz Nurul Zubat. Silakan monggo dibantu. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ya baik, khair ya. Ini dari Ustadz dari India ini, coba lihat wajahnya. Oke. Kebanyakan mancing katanya liburan ya. Baik Pak, berarti ini jenazah sudah diangkat, sudah ditaruh di meja. Setelah itu, oh ya, biar disiapkan dulu ya sarung tangannya. Oh ya. Baik, sudah siap? Oke, untuk mungkin Baik, Gus. ya, sedang dijelaskan juga Pak ya. Baik, pemirsa sekalian, anak-anakku sekalian yang di rumah yang lagi belajar. Yang pertama yang harus dilakukan, jangan sampai dan jenazah ini telanjang bulat. Oh, seperti Boleh itu. dibukalah kain kafan, kemudian tutup di daerah kemaluan. Oke. Tetap kemaluan. Langkah yang pertama, bagaimana tadi? Kita lemaskan dulu di bagian. Kita lemaskan ya, di sikunya, di sininya. Nah, cara memejamkan tadi begini, dipejamkan sambil ditarik. Ya, Oke, itu. ibu jarinya, ibu jari kaki. Dipejamkan, Baik. tarik, kemudian ini dikatupkan, kemudian diikat. Ya, baik. Ya, nah. Ini posisi sudah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita keluarkan kotor yang ada di perut. Oke. Caranya bagaimana? Nah, anaknya, karena ini makanya tadi kenapa harus terah putrinya atau keluarganya, karena di sini menyangkut aib. Oke, baik. Agar Karena tidak yang terlihat meninggal orang dunia lain, itu ya. ada berbagai macam faktor. Kalau misalkan dia ada yang sering luka, itu adalah di daerah punggung begini. Ini sering luka. Iya. Oh, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang pertama, nanti anaknya adalah mengeluarkan kotoran yang dari belakang, dari duburnya, kemudian saya yang membantu untuk menekan perut lambungnya begini. Kita pura-pura Pak Zubat itu anaknya misal ya. Pak Zubat. Pak Zubat. Ya, Pak Zubat, yang dari sini Pak Zubat. Nah. Oh, begitu ya. Ya, kita kemudian kita mestinya ini bisa duduk. Didudukkan setengah duduk, kemudian dipegang ini. Baik. Kemudian ada satu lagi orang ini yang membantu air. Mengalirkan airnya. Airnya. Ya, benar. Biar apa? Kotoran ini tetap harus mengalir. Nah, setelah semua sudah selesai, baru kemudian kita lakukan menyiram. Yang pertama, lakukan penyiraman itu adalah dari arah kanan. Dari arah kanan. Bukan. Yang maaf ya. Yang pertama kita wudhuni dulu. Iya. Oh, diwudhui. Iya. Gitu. Jadi mandikan jenazah itu seperti mandi junub. Oh ya. Dimulai dari wudhu,
dari wudhu. Kemudian setelah itu baru kemudian kita basuh semuanya, kecuali kaki. Baru nanti setelah terakhir kakinya. Dan kita mulai, anak-anakku perhatikan. Dari yang pertama air cepat diambilkan air ini. Itu air biasa ya, Pak ya. Air biasa kita wudhoni dulu. Oh ya. Oh ya, diwudhui dulu. Diwudhoni dulu. Jadi ini cara mewudhukan jenazah ya. Ya, punya niat berarti ya diwudhui ya. Setelah dihapus udah Pak. Nah, udah. Nah, kemudian tangan kanannya Pak Jod. Ya, tangan kanannya sampai dulu. Siku. Tangan kirinya Pak Jibat ya sampai siku. Nah, Jibat. Ya, telinganya dan ya rambut telinganya sudah ya. Baru nanti kakinya terakhir. Nah, setelah kita sudah membersihkan tadi kotor-kotor kita bersihkan, baru nanti kita wudhoni ya. Baru nanti kita mulai dengan air daun bidara. Dimulai dari kanan Pak Jibat. Ya, dimulai dari kanan. Ya, dari kanan sini Pak Jibat. Oh, kanan sini ya. Ya, kanan sini. Dimulai nih. Ya, kanan sebelah sana ya. Dimulai dari kanan. Ya semuanya, ya siram seret semuanya Pak Jibat. Sampai bawah. Sampai bawah. Oh, jadi kainnya juga dibasahi gitu. Nggak apa-apa. Gitu, ya. Ini adalah biar terlindung auratnya, nggak boleh. Nah, dimulai dari kanan Pak Jibat. Jadi dimulai dari kanan sambil digosok Pak Jibat, sambil dibersihkan. Ya, dibersihkan. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian bilangan harus ganjil. Ustazah, gitu ya. Dari 3, 5, 7. Oke, baik. Dari 1. Kalau 1 nggak boleh ya Ustaz? Nah, boleh, tapi boleh. Apakah bisa bersih? Oh, kan gitu. Enggak. Ya. Makanya kita coba kita kait 3. Harus ganjil. Ya, harus ganjil. Kemudian sebelah kiri. Nah. Sebelah kiri. Kemudian kita pakai, setelah itu pakai sabun. Nah. Pakai sabun. Diambilkan Pak Jibat sabun Pak Jibat. Sabun cair. Itu lebih bagus. Oh gitu. Ya. Biasanya kalau sabun padat itu saya tahu itu diiris-iris gitu. Nah, sabun padat itu dipotong-potong, baru kemudian dikasih air panas. Oh iya. Nah. Tapi berarti lebih praktisan lagi tuh pakai sabun cair gitu ya? Sabun cair. Okay. Kenapa kok pakai daun bidara? Memang sunnah Rasulnya itu seperti itu. Biasanya mayat itu kalau kulit sudah kena daun bidara, itu ininya menjadi keset Bu. Oh iya. Nah, kemudian kita pakai sabun pelan-pelan Pak Jibat. Ya, berarti kalau sabun cair langsung ya. Ya. Berarti lebih praktisan sabun cair. Ya. Kemudian rambutnya kalau laki-laki tetap harus kita keramasi. Pakai sampo. Pakai sampo, pakai sabun ya. Iya. Nah, kemudian dibalik Pak, tetap dibalik. Nah, belakangnya juga sama. Pakai sabun, ya. Nah. Kemudian disiram lagi Pak Jibat. Sudah selesai pakai ya air biasa. Air biasa. Ya. Ya. Tiga kali Pak Jibat sampai bersih Pak Jibat. Ya. Oke. Itu katanya ada yang bilang Pak kalau memandikan itu tidak boleh terlalu keras menekannya karena orang meninggal itu disentuh pun aja sudah sakit. Itu sudah beneran, ya, Pak? Tidak merasa sakit lagi karena ruhnya itu sudah diambil. Oh gitu ya. Jadi tidak disamakan. Ya. Jadi meskipun kayak digosok dengan agak keras, makanya digosok dengan digosok dengan halus. Oh tetap ya. Tetap. Kemudian yang terakhir adalah disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Monggo aja. Ya. Ini dari kanan juga Pak? Iya sama, dari kanan satu ya. Ganjil. Oh harus ganjil juga. Setelah itu dibiarkan kering, sampai kering. Oh ya, baik. Nah, diganti dengan ditutupi kain yang kering gitu ya. Ganti Pak Jibat, kainnya Pak Jibat. Iya. Oke, ditutupi. Biar dulu sampai tiris.
sampai Sampai tiris kering. ya, sampai kering, tiris. Kemudian baru kita siapkan bagaimana cara proses mengkafani. Baiklah. Anggap saja kalau misalkan ini sudah Ya. Van, dah. Dimatikan dulu. Ya. Oh ya. Jadi ini sudah selesai proses pemandiannya seperti itu. Baik. Ya. Setelah ini baru dikafankan ya. Baru dikafankan. Ini nunggu sampai Oh, iya. selesai, sampai kering dulu. Setelah itu kita lakukan pengafanan. Oke. Ini adalah cara memandikannya. Iya, jadi itu tadi cara memandikan jenazah. Nanti kita akan lanjut lagi dengan cara mengkafani dulu ya, dikafani dulu setelah ini. Baiklah. Baiklah, alhamdulillah kita kembali lagi setelah jenazah dimandikan tadi. Setelah ini kita langsung praktek untuk mengkafani jenazah tersebut. Dan ini untuk karena praktek ya, ini kita buat jenazahnya ini jenazah yang rusak, entah itu kecelakaan atau tenggelam dan lain sebagainya ya. Nah ini silakan Ustadz Maftu dan Ustadz Zubat menyiapkan ya Pak ya. Ya menyiapkan dulu kafannya ya. Berarti yang pertama apa dulu ini Ustadz? Baik, yang disiapkan yang pertama adalah tali kafan dulu. Oke, Kita tali bagi kafan. 5 bagian. Ada berapa? 5 tadi ya? 5 tadi ya. Ya baik. Kemudian yang di daerah lutut Oke. ya. Lutut, kemudian daerah pinggul Oke. ya, kemudian di daerah dada. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nih. Harus ada 5. Nah. Ya, ini yang pertama. Kemudian kita buat yang besar aja dulu. Oke. Setelah itu baru kain kafan yang pertama ya Kain Pak ya? kafan. Oke. Kain kafan yang pertama. Ini Pak Cepat, meletakkannya. Ya. Yang kedua, Setelah itu lapisan yang kedua. kemudian yang kedua. Ya, ya. Kemudian lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga. Khusus karena ini adalah jenazah ini rusak Oke. karena banyak keluar darah, maka perlu ditambahi lagi satu yaitu plastik Plastik baiklah. agar nanti darah yang keluar itu tidak sampai ke kain kafan. Oke. Tuh. Nah, ini kalau misalkan tapi kalau misalkan jenazah normal tidak pakai plastik, Oke. apa-apa, kita hanya menghindari saja. Oke. Ayo Pak Jubat, jenazahnya di Ya, jenazahnya diangkat. yang kanan di atas Pak Jubat. Yang kanan di bawah. Yang kanan di bawah. Samin dulu. Ya, samin dulu. Yang kanan di bawah, yang kanan di bawah yang atas. Oke. Kemudian kita letakkan, ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan penutupan dulu pada daerah lubang Oke. Ya. Dengan kapas ya Ustaz. dengan kapas. Kan, buat Oh ini jadi harus Gila. kapas yang lebar gitu lebar. Pak. Ya? Iya, iya. Nah, ini kalau pada farji Oke. dan pada dubur atau pada anus dan kemaluan. Kalau udah seperti ini, udah aman. Oke. Nah, sudah diambil. Oh ya. Nah, Kainnya penutupnya tadi Kemudian, sudah bisa diambil. ya, di telinga, Oke, lubang di telinga lubang dikasih, telinga. ya, Baik. lubang hidung dikasih, kasih Pak Ibat lubang hidungnya, ya. Lubang hidung dikasih, mata juga dikasih, ya, lubang hidung dikasih, kemudian Pak Ibat agak besar lagi, ketiak. Dari setiap ada sela-sela yang di situ ketemunya kulit dengan kulit, itu kalau bisa langsung ditutup. Agar apa? Menghindari proses pembusukan lebih cepat. Oh, seperti Jadi itu. misalkan ini ya, nah, dengan ini tutup Pak, Bu. Ya. Jalan ya.
tangannya ditutup, ya. Yang besar Pak Zubat lagi. Tumitnya. Nah. Nah, terakhir muka Pak Zubat. Muka. Ini saya deg-degan loh lihat mayat kayak gini. Suatu saat nanti kita juga bakalan muka seperti tutup ini. seperti ini. Oh, seperti itu dengan kapan? Baru kemudian kita lakukan, perhatikan anak-anak, ya dari sebelah kanan, ya dulu. Baik. Plastik ini tujuannya untuk menghindari adanya kebocoran manakala kita keluar Darah, ya. Dan Pak Zubat, Setelah itu ini Pak lapisan. Zubat, ini dulu lapisan yang pertama. Ya, Oke, lapisan yang pertama. Yang kedua, ya. Oh, itu berarti ini Pak ya, yang lebih lebar itu lapisan yang terakhir Ya. gitu ya. Pak Zubat, ini Pak Zubat, Yang kedua dulu. ya. Oh iya. Jadi semakin Dan ini, Pak Zubat. keluar semakin lebar. Biar nanti itu Pak Zubat dilipatkan begini Pak Zubat, tarik rapi. Nah, diputar Pak Zubat. Sama di sini, sama di sini. Oke. Ya. Akar. Ini Pak Zubat. Dan lapisan yang terakhir. Nah. Diangkat dulu Pak Zubat, diangkat gini, nah, terus ini ditarik, ya. Udah diputar, nah, itu, diputar begini, kemudian baru diikat, diikat Pak Zubat. Oh, Ikatan iya. ada di sebelah kiri, berarti ikatan ada di sini Pak Zubat. Oh, itu wajib seperti itu ya Pak memang? Simpul ya, ditarik dengan simpulnya. simpul hidup. Oh, oke. Simpulnya ada di sebelah kiri. Kiri. Ya. Kenapa di sebelah kiri? Karena nanti pada saat di liang lahat, simpul itu akan dibuka. Oke. Gimana perasaan kalian semua melihat pocong seperti ini? Simpul akan dibuka seperti ini. Ini akibat gulu nanti. Oh, di bagian dada ya Pak? Ya. Bagian dada. Nah, bagi penderita, perhatikan anak-anak, Ya. bagi penderita COVID-19, Oh ya. setelah begini, Ya. COVID-19 itu tidak perlu dimandikan. Oke. Jadi dimandikan, Iya. jadi nggak perlu dimandikan, langsung dibungkus plastik, dibungkus dengan kain kafan, ya. Iya. Kemudian kain kafan inilah yang ditayamumi. Oke. Seperti Niat nayamumi seperti itu untuk Iya. mensucikannya, hanya kain kafannya saja. Setelah itu disemprot dengan desinfektan semuanya. Oke. Setelah itu baru dimasukkan peti. Sama dulu dengan kasusnya flu burung, Oh iya. sama seperti itu. Iya. MERS sama juga. Iya. Baik. Jadi nah seperti ini kemudian apa? Ini disemprot dengan desinfektan. Oh, seperti itu. Biar apa? Semuanya gitu. Termasuk juga yang memandikan. Oke. Yang memandikan setelah ini dilepas semuanya bajunya, harus mandi. Oke. Harus mandi juga bisa. Kalau misalkan kita mensucikannya itu adalah orang-orang penyakit yang menular, maka harus juga menggunakan kita desinfektan menggunakan alkohol yang 70% Oke, baik. agar tidak menular karena terkontaminasi mesti. Iya. Ya, Ya. saya perhatikan. Ini kira-kira cara Mengkafani. mengkafani. Ya, mungkin nanti. Nah, kemudian ini ada yang suka memberikan bau-bauan, Oh, kasih boleh ya. bau-bauan harum, boleh. Harum. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian anak-anakku,
cara kita melakukan pengkafanan terhadap jenazah atau keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan di rumah manakala ada keluarga kita yang meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan setelah ini ya. Ya. Kemudian yang berikutnya kan ada lagi yang mensolatkan ya. Nggak usah ya. Nggak usah ya. Itu aja. Anak-anakku mungkin setelah ini jenazah kita solatkan. Nah, tadi imam, atau misalkan imam itu ada imam laki-laki, maka posisi ada di pundak. Kalau yang perempuan ada di kepala atau pundak. Kemudian yang perempuan, kalau jenazah perempuan, imam ada di lambung. Lambung. Ya. Ini kalau perempuan, kalau laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, Ustaz, yang pertama adalah basahan. Oke. Oh Basahan iya. itu sewek, Iya, ya, kemudian baju, Iya. baju kurung, Iya. kemudian ada kerudung, Iya. seperti itu. Baru kemudian kita kafan. Kafani. Oke. Jadi beda. Terima kasih untuk prakteknya Ustadz. Nanti kita lanjut sesi pertanyaan. Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan bersama praktek memandikan jenazah serta mengkafani jenazah. Semoga dengan praktek tersebut pemirsa channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik serta anak-anakku semua bisa memahami sehingga besok jika ada saudara, keluarga bisa ikut memandikan dan juga mengkafani. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut di sesi pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah menunda memandikan atau merawat jenazah, misalkan menunggu saudara-saudaranya lengkap? Biasanya kan ada kayak anaknya ada di luar pulau atau di mana yang kalau pulang itu butuh berjam-jam ya. Nah itu biasanya kan ada yang kita tunggu anaknya biar anaknya bisa penghormatan terakhir atau melihat wajah orang tuanya atau gimana. Apakah itu boleh Ustadz? Gimana penjelasannya? Terima kasih, pertanyaan yang cukup baik. Pemirsa sekalian dari channel SMK Mutu dan anakku sekalian yang lagi belajar di rumah, bolehkah kita menunda pada saat mensucikan, menyolatkan dan macam-macam? Yang jelas begini, perintah dari Rasulullah, bila mana ada keluargamu yang meninggal dunia maka segerakan. Disegerakan. Sekiranya itu nanti bisa ditunggu dan enggak terlalu lama. Oke. Dalam artian jenazah ini tidak menjadikan rusak, tidak menjadikan busuk, enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Sebab manakala ada yang memang kita menunggu tapi ternyata ini menjadi rusak. Oke. Jadi lebih baik kita segerakan. Apalagi nanti pada saat mensucikan tetap saja, karena apa? Jenazah itu kalau dibiarkan lama itu nanti akan cepat membusuk. Oke, baik. Ya, cepat membusuk dan membusuk akan nimbul aroma yang enggak karu-karuan. Iya, benar. Ini dikhawatirkan semua takziah itu akan terbawa oleh bau aroma yang enggak sedap. Oke. Maka segera aja disucikan, dibersihkan sambil menunggu anaknya yang mungkin masih dalam perjalanan 1 jam 2 jam. Tapi sekiranya sampai mungkin 10 jam ya ditinggal, Langsung harus aja, ya, Ustadz, ya. ya disegerakan. Oh, baik ya. Mungkin sudah cukup jelas. Saya lanjut pertanyaan yang kedua. Nah ini Ustadz, untuk memandikan, apakah memandikan ini untuk perempuan tidak apa-apa dimandikan oleh laki-laki, dan untuk laki-laki tidak apa-apa dimandikan perempuan, atau ada batasannya, misal hanya anaknya saja atau apa, gimana? Baik, anak-anakku pemirsa di rumah, terkait dengan memandikan, bahwa yang berhak memandikan itu adalah yang sejenis. Laki-laki, jenazah laki-laki harus dimandikan dengan keluarga yang laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh keluarga yang perempuan. Kecuali kalau anak. Rasulullah pernah bahwa anaknya perempuan dia memandikan anaknya. Jadi pada saat selesai terakhir dia menyiram anaknya terakhir. Atau istri kepingin memandikan suaminya karena dia adalah sebagai bagian dari suaminya, bajunya, boleh. Seorang istri memandikan seorang suami yang meninggal dunia, boleh. Begitu juga Rasulullah pernah memandikan juga istrinya. Dari suami juga boleh memandikan istrinya yang meninggal dunia. Batas itu. Kalau tidak ada mahram,
dilarang karena di sini adalah menyangkut aib. Oke, berarti kalau Menyangkut- anak ya, boleh? Boleh. Boleh ya, Ya, anak kalau- perempuan iya. ikut. Pokoknya terbatas mahram. Oh iya. Kalau di luar mahram tidak boleh karena ini ada aurat, ada aib. Yang ini adalah melanggar hukum Oke, syar'i. baik. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali ya. Tadi sudah dijelaskan di pertama, lalu dipraktekkan, dan insya Allah kalian semua pasti sudah paham. Dan cara-caranya juga, step-stepnya tadi juga sudah cukup jelas. Terima kasih Ustadz. Dan sepertinya ini waktunya sudah habis Ustadz. Terima kasih banyak. Bisa ditutup dengan doa dulu Ustadz. Ya, kita Baik, berdoa dulu sebentar. marilah kita senantiasa pada Ramadan ini berdoa agar senantiasa tetap ilmu yang kita berikan senantiasa bermanfaat. Amin ya rabbal A'udzubillahi alamin. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atina wa zakatana. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih semuanya pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih perhatiannya selama 3 hari ini. Saya Miss Fitri, mohon maaf jika ada salah kata. Dan kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.